Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan em, mengenai seorang pemuda yang awalnya rajin ibadah, kemudian sekarang karena pergaulan semakin jauh, akhirnya malah menjadi agnostik dan dia mengaku agnostik atau ateis, tidak percaya Tuhan. Kemudian mempertanyakan bagaimana Tuhan dan kenapa harus disembah. Nah, ini bagaimanakah sikap kita atau cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang memiliki kecenderungan ateis atau kepercayaannya itu ateis, tidak percaya Tuhan. Silakan Ustaz. Ya, kalau kita ingin menghadapi orang-orang ateis, maka kita harus perkuat. Karena orang-orang ateis ini, dia hujah-hujahnya pertama dia tidak ada hujah. Hujah-hujahnya hujah hawa nafsu. Semuanya hawa nafsu. Kalau dia seolah-olah pakai logika, maka pasti juga dimatikan dengan logika. Umpamanya dia bilang, umpamanya apa? Tidak ada katanya. Kalau sebelum adanya Tuhan, siapa Tuhan? Ini siapa yang buat Tuhan? Macam-macam orang-orang ateis itu. Dia mikir sesuatu yang tidak pada batas pikirannya. Otak ini ada batasnya. Tidak bisa mikir semua. Sebagaimana mata ada batas pandangan, telinga ada batas pendengaran, badan ini ada batasnya. Semua ada batas. Manusia ada batas. Terus sebabnya kalaulah akal ini tidak ada batasnya, maka tak perlu Allah menurunkan wahyu. Tak perlu Allah mengirim Rasul. Kemudian akal ini bertingkat-tingkat. Ada akal ateis, ada akal macam-macam, akal ngaco-ngaco, ada akal mabuk. Tidak bisa akal itu. Jadi kalau sudah seperti itu orang yang dikuasai oleh setan sebenarnya. Dikuasai oleh setan membisik-bisikkan yang namanya syubhat. Syubhat. Maka racun yang berbahaya untuk orang beragama itu, maka itu hati-hati kita. Kata Ibnu Qayyim dua, maka itu rajin ngaji. Maka terapi-terapinya gimana? Yang pertama jaga iman. Menjaga iman ya gimana? Menjaga iman itu ya diantaranya lihat, diantaranya siapa kawan kita. Maka kawan itu perhatikan. Maka di dalam Al-Quran banyak wa'arid anil jahilin wa'amul bir'urfi wa'arid anil jahilin. Artinya kamu berpaling dari orang-orang yang duduk juga di situ. Kalau ada orang duduk sudah mencemeh-cemeh agama, tinggalkan. Itu yang terjadi sekarang ini itu belum parah. Lebih parah lah terjadi di zaman Rasulullah. Macam kata orang Abu Jahal, Bulahab, orang ateis macam-macam. Tapi dalam Quran sudah ada jawaban. Jadi ada dua racun yang disemburkan selalu oleh setan iblis. Setan jin dan setan manusia. Setan itu ada dua, minal jinnati wan nas. Kadang-kadang lebih parah pula setan manusia daripada setan jin. Kalau jin waswasa, kalau setan manusia pakai duit pula kan. Dia iming-iming duit, dia ancam, dia macam-macam. Lawat setan manusia ini. Maka kalau ada gejala-gejala manusia itu setan, jangan dekati, menjauh dari dia. Jadi ada dua racun yang disemburkan untuk mematikan iman kita, meragu-ragukan. Pertama adalah syubhat. Syubhat ini keraguan-raguan macam-macam syubhat.
dilontarkannya pikiran-pikiran yang membuat kita ragu, yang membuat kita bertanya-tanya, yang membuat kita khususnya masalah dalam masalah ketuhanan. Itulah sebabnya kita di dalam masalah iman kepada Allah, dia beriman selalu dengan apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran dan juga disampaikan Rasulullah. Yang tidak diberitakan dalam masalah gaib, jangan bicara. Kenapa? Karena kita tidak dikasih tahu, kita tidak tahu. Kita jangankan yang gaib-gaib, yang nyata-nyata aja akal kita tidak bisa. Nah, maka itu kalau ada yang macam kaji Allah Tuhan itu gimana, bentuknya gimana, apa, bilang aja yang kamu banyak sekali yang kamu lihat tak tahu kamu bentuknya. Kamu lihat dari jauh suatu barang tak tahu kamu bentuk. Itu kamu lihat itu. Gimana sesuatu yang tidak kamu lihat? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Banyak hal-hal yang kita rasakan, tapi kita tidak bisa tahu bentuknya. Ya kan? Bekasnya ada. Nah, orang seperti saya sekarang ni menjawab pertanyaan. Kan ada berpikir, ada akal. Lihat akal itu. Tapi dirasakan. Salah satunya akal itu apa? Sesuai dengan pertanyaan dengan jawaban. Tanya begini, itu kan akal itu. Tapi akal mana yang menyambung? Bagaimana bentuk akal itu? Siapa yang bisa? Maka adakan perdebatan anak kecil. Seorang ateis mengatakan kepada anak-anak, anak-anak, ini kalian nampak kalian ini, berarti ini ada. Keluarkannya permen, permen ini ada, nampak tak? Ada, nampak, ada. Merasakan tak? Ya. Sekarang jadi nampak. Bagaimana dengan Tuhan? Kan begitu dia cara ateis itu. Dia katakan bagaimana Tuhan, nampak tak? Enggak. Berarti ada tak? Disitulah enggak ada kata sama. Ada satu anak. Langsung dia bilang, teman-teman, akal Pak Guru ada tak? Akal Pak Guru dapat tak? Dah, berarti akal Pak Guru atau diam Pak Guru itu. Akal Pak Guru nampak tak? Dah, berarti akal Pak Guru keluar semuanya. Kenapa? Gurunya tak berakal. Itu kan cara-cara simpel itu namanya. Banyak ya yang ditulis oleh ulama-ulama bagaimana menjawab subuhat. Jadi yang pertama subuhat. Nah, subuhat ini bagaimana? Itu diperkuat dengan ilmu. Nah, maka kita perkuat ilmu. Ilmu itu yang membuat kita bisa berhujjah. Jadi belajar. Banyak baca. Nah, kalau menghadapi umpamanya orang-orang ateis sekarang, kamu harus banyak baca buku-buku tentang bagaimana membantah ateis. Banyak buku. Cari di internet, banyak. Cari di internet, tanya Google. Kamu bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Arab lebih banyak kamu dapatkan bahannya. Bahasa Indonesia barangkali, bahasa Inggris. Maka perkuat bahasa sekarang. Ada 3 bahasa yang wajib kalian dalam di dunia media sosial sekarang. Supaya luas kawasan kita untuk mencari banyak-banyak manfaat. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau bahasa ini dua kuat, kemana-mana ilmu kita. Kita ini terbatas ilmu, masalahnya bahasa. Karena ilmu itu banyak diungkapkan dalam 2 bahasa ini. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, tahu kita bahasa Indonesia ini sedikit. Tak semuanya. Itulah kalau orang tak tahu 2 bahasa ini, hanya tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia saja, sempit. Ilmunya itu sempit. Maka kalau berguru, jangan berguru dari orang yang hanya membaca, apalagi agama, yang dia tahu hanya ustad. Maka ada istilah itu, ustad dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Tahu dari kanan ke kiri.
Kok dari kanan ke kiri bacaannya cuma bahasa Indonesia aja. Ya kan? Dari kiri ke kanan bahasa Indonesia itu. Tapi kalau dari kanan ke kiri, ini referensinya dari kiri kanan semua. Tidak ada referensinya dari kanan. Itu gimana itu? Padahal ilmu-ilmu agama itu dari ulama menuangkan ilmu-ilmunya dengan bahasa Arab. Bahkan telah saya katakan dahulu ulama-ulama kita seluruh ilmu dituangkan dalam bahasa Arab. Ilmu kedokteran, ilmu falak, ilmu biologi, ilmu macam-macam, filsafat, semua bahasa Arab. Nah, buktinya pakar-pakar ilmuwan itu seperti Ibnu Sina umpamanya kan kedokteran, cuma lihat tidak ada satupun bahasa Inggris bukunya. Orang Barat yang menerjemahkan dari bahasa Arab, berarti bahasa Arab itu aslinya. Hari-hari ini ada buku Ibnu Haisam dalam buku tentang optik. Itu bahasa Arab dia tulis. Masya Allah. Lebih canggih daripada apa yang ditemukan oleh Einstein dalam teori-teorinya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kamu banyak baca ya. Subuhat, bagaimana menjawab subuhat orang-orang ateis. Banyak referensinya itu. Nah, kemudian kalau syahwat, syahwat ini juga menghancurkan iman. Maka setan-setan itu dipaparkan syahwat sama kamu. Nah, ada syahwat jabatan supaya menyeleweng kita dari iman, istiqomah, ditawarkan jabatan. Kalau seandainya bisa menyeleweng uang, dikasih uang. Kadang-kadang diselewengkan dengan perempuan. Ini dah hancur. Jadi dua kata Ibnu Qayyim, alat setan untuk menghancurkan iman kita. Pertama dengan syahwat, yang kedua dengan syubuhat. Kedua-duanya itu diatasi dengan ilmu. Maka orang berilmu kalau ditawarkan syahwat, tahu dia apa efek buruk dan baik. Maka kalau dia berakal, tidak mau dia. Tapi kalau hilang akalnya, udah itu. Maka kekuatan ilmu, majelis-majelis ilmu seperti ini harus diikuti terus supaya apa? Menjaga iman kita. Kemudian juga teman tadi, orang-orang yang dekat kita, jadikan orang dekat kita. Maka dalam salah satu jangan kamu jadikan orang-orang kafir itu aulia. Aulia itu apa? Salah satu maknanya teman dekat. Karena kalau kamu teman dekat kamu orang-orang begitu, kamu diseret. Kalau tidak kesubuhat kepada syahwat, terjerumuslah kamu. Itu banyak pesan Allah. Jangan kamu jadikan orang kafir itu aulia. Salah satu maknanya kan ada diterjemahkan pada pemimpin. Tapi ada terjemahannya teman setia. Karena teman setia itu saling memberi pengaruh. Dalam sebuah hadis, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya itu akan dipengaruhi oleh temannya. Jadi kalau kita melihat agama seseorang, lihat agama temannya. Oleh karena itu kata Rasulullah, maka hendaklah salah seorang kamu melihat siapa yang menjadi teman setianya. Maka juga orang beriman untuk menghindari supaya kita tidak masuk racun subuhat. Ilmu tingkatkan terus. Wallahu a'lam bishawab.